Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dini Khairina dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan mereview materi yang telah dibawa oleh Bapak Saiful Mujab. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari istilah filosofia atau filosofos yang diambil dari bahasa Yunani. Philo sendiri memiliki arti cinta, lalu sophia memiliki arti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Jika didefinisikan, maka filsafat dapat diartikan sebagai gagasan yang penuh pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Sedangkan secara umum, filsafat adalah ilmu yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan, serta pemikiran manusia secara spektis dan bersifat kritis. Filsafat menurut terminologi adalah berpikir secara radikal atau logika dengan menyeluruh dan mendalam untuk mencari kebenaran. Tujuannya untuk memahami suatu fenomena secara utuh atau menyeluruh yang mendekati kata sempurna, dan keberadaan ilmu filsafat dapat membantu manusia untuk menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan. Ciri-ciri filsafat. Yang pertama, implikatif. Yang kedua, memiliki sifat yang universal. Yang ketiga, tidak faktual. Yang keempat, berhubungan dengan nilai. Dan yang terakhir, berhubungan dengan arti. Implikatif. Ilmu filsafat sering memikirkan akibat yang didapatkan dari suatu pemikiran. Tujuan hal tersebut supaya manusia selalu dapat melahirkan berbagai pemikiran baru yang dapat mengembangkan intelektualitas. Memiliki sifat universal. Secara umum, pemikiran filsafat memang tidak ada sangkut pautnya dengan objek-objek tertentu atau cenderung bersifat universal. Tidak faktual. Tidak faktual dalam konteks ini merupakan sesuatu yang bersifat spekulatif dengan menciptakan berbagai dugaan yang logis dan masuk akal dalam menangani suatu hal yang tanpa bukti. Berhubungan dengan nilai. Yang dimaksud dengan penilaian di sini yaitu antara susila dan asusila, serta yang baik dengan yang buruk, sehingga filsafat berperan sebagai penengah yang digunakan untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut. Berhubungan dengan arti. Berhubungan dengan poin sebelumnya, sesuatu yang dianggap berarti pasti memiliki sebuah nilai. Oleh karena itulah, secara filsuf sering menggunakan bahasa ilmiah dan berbagai kalimat yang bersifat logis, supaya ide-ide di dalamnya memiliki arti tersendiri. Tujuan filsafat yang pertama, untuk membuat manusia memiliki sifat yang bijaksana dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk membuat manusia memiliki perspektif yang luas dalam melihat sesuatu. Yang ketiga, dapat mendorong para ilmuwan untuk mengembangkan dan lebih mendalami ilmu pengetahuan. Yang kedua, sebagai pemecahan masalah. Dalam menggunakan cara berpikir filsafat, maka diharapkan manusia dapat mengidentifikasi masalah tersebut dan memudahkannya dalam mendapatkan jawaban. Yang ketiga, membantu kemampuan analisis. Analisa dapat dilakukan dengan kritis dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan ilmiah dalam riset. Yang keempat, menambah pengalaman. Melalui ide-ide baru atau dasar hidup, filsafat dapat membentuk pengalaman kehidupan manusia secara kreatif. Semakin banyak rasa ingin tahu manusia dan keinginan untuk mencarinya, maka pengalaman akan terus bertambah. Menurut Ibnu Rushd, filsafat itu penting untuk kemajuan berpikir dalam kehidupan masyarakat, karena filsafat memiliki sudut pandang yang menyeluruh. Tetapi tidak semua para ulama menganggap filsafat itu penting. Ada beberapa ulama yang menganggap filsafat itu haram karena dapat menyesatkan para ulama.
Menurut Imam Al-Ghazali, haram baginya untuk mempelajari atau mengkaji filsafat karena dapat menjauhkan dari keimanan. Kesimpulan, filsafat merupakan usaha untuk memperoleh pandangan yang menyeluruh. Filsafat yang mencoba menggabungkan kesimpulan dari berbagai ilmu dan pengalaman manusia menjadi suatu pandangan dunia yang konsis. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.